Episode 32, dan ini adalah SSD pertama yang saya nggak bisa masukin ke dalam spreadsheet dan nggak bisa di ranking bareng-bareng sama SSD sebelumnya. Kenapa kira-kira ya? Ini adalah Lexar NS100. Kalau secara brand, Lexar ini termasuk pemain lama di bidang memori. Jadi kalau di websitenya tertulis mereka sudah berkecimpung di dunia memory solution selama lebih dari 20 tahun. Produknya macam-macam dari flash drive, MMC, RAM, SSD, dan sebagainya. Jadi seharusnya kita bisa tenang dan percaya dengan kualitasnya. Untuk SSD 2,5 inch mereka punya dua tipe, NS100 yang kita tes hari ini dan NQ100 yang satu kelas di atasnya. Untuk NS100 sendiri, spek yang tertulis di websitenya minimalis banget. Cuma ada read yang tertulis up to 550 Mbps. Write-nya nggak ditulis coba. Garansi 3 tahun dengan TBW 64 tera untuk kapasitas 128 GB. Catat, di pengujiannya Tech and Tips kita tidak berhenti pada TBW-nya tapi dibablasin sampai dia mati. Jadi kalau dia nulis 64 terabyte untuk TBW-nya dan mati di sana, ya udah berarti dia jujur. Tapi kita nggak berhenti sampai situ. Kita tes sampai sejauh mana dia bisa bertahan karena pada prakteknya ada banyak nulis TBW 60 tapi ternyata bisa bertahan sampai 300 terabyte. Jadi sistem scoring yang saya buat bukan berarti kalau skornya jelek pasti SSD-nya jelek. Nggak. Bisa jadi skornya jelek tapi memang udah sesuai dengan spesifikasinya. Terus kenapa tadi saya bilang bahwa ini adalah SSD pertama yang nggak bisa dimasukin spreadsheet? Apakah karena dia terlalu bagus atau terlalu jelek? Kamu sebenarnya bisa nebak dari durasi videonya. Cuma kalau dibilang terlalu jelek, ada skor 0 yang saya masukin ke dalam spreadsheet. Tapi kenapa dia nggak masuk? Kita langsung lihat aja. Initial speed test hasilnya kurang memuaskan ya. Read dan write-nya hanya di kisaran 400 MB per second, sedangkan speknya bilang up to 550. Ya nggak salah sih, tapi dibandingin yang lain yang beneran bisa sampai ke sana, SSD ini cukup mengecewakan. Sekarang stress testnya, terlihat speed di awal ini bagus banget, stabil sekali, tidak ada cegukan sama sekali, terpantau sampai jam ke-14 sekalipun tidak ada gangguan speed. Tapi ada masalah serius bre, sekarang udah jam ke-14 tapi lihat total host write-nya cuma 594 GB. Belum lagi secara pembacaan di software dia tidak terbaca lengkap sebagai SSD. Crystal Disk Mark dan Sentinel dua-duanya nunjukin rotation rate. Nggak masalah sih sebenarnya kalau pembacaan TBW-nya beres, tapi ini nggak normal. 14 jam cuma dapat nggak sampai 600 GB dengan speed yang 400 MB per second. Kalau speednya benar dan pembacaannya benar, 14 jam itu harusnya udah keisi sekitar 20 terabyte. Sebagai pembanding nih, salah satu SSD yang udah saya tes kemarin 14 jam udah 21 terabyte lebih. Ada yang nggak beres nih sama sensor deteksi write-nya. Saya lakukan speed test di sini dan hasilnya masih normal, cuma saya beneran nggak tahu berapa terabyte yang sudah masuk ke SSD ini. Saya lanjutin tesnya, kondisinya sama persis, speednya sih baik-baik aja, nggak ada gangguan sama sekali, tapi TBW-nya masih tetap ngaco. Sampai sekitar jam ke-25, terbaca di sini baru 1 terabyte terisi data dan tiba-tiba speednya ngedrop. Saya lakukan speed test lagi. Di sini preset 1 dan 4 GB-nya normal, tapi write-nya di 8 GB udah ngedrop. Saya lanjutin stress testnya, dia kembali normal sampai pada jam ke-30, sekitar 1,2 terabyte yang tertulis di sini, speednya ngedrop lagi. Dan saya curiga ini udah berakhir. Saya lakukan speed test dan bener, read di semua preset udah ngedrop, dan SSD ini hanya bisa bertahan 30 jam. Cuma saya nggak tahu nih, berapa aktual terabyte-nya. Jadi gimana? Udah tahu alasannya kenapa saya nggak bisa masukin Lexar ini ke dalam spreadsheet? Bener banget, karena saya nggak tahu berapa terabyte yang sudah terisi ke dalam SSD ini. Iya, dia mati pada sekitaran jam ke-30 tadi kita lihat, tapi masa sih terisinya baru 1 terabyte? Kalau dilihat dari speednya yang 400 MB per second, yang stabil terus segitu, 1 jam ngisi data harusnya udah sekitar 1,4 terabyte. Jadi kalau 30 jam berjalan, harusnya dia udah keisi sekitar 43 terabyte. Dan seandainya itu yang terjadi, maka 43 terabyte dia mati, berarti skor untuk endurance-nya adalah 0, tapi untuk speednya saya bisa kasih 4. Kenapa? Karena selama lebih dari setengah durasi, jadi kalau TBW-nya 60 tera, berarti lebih dari 30 terabyte selama dia berjalan itu speednya bisa stabil terus. Masalahnya saya nggak tahu apakah dia sebenarnya terisi 43 tera atau memang 1 tera seperti yang tertulis di pembacaan softwarenya. Mau nebak-nebak juga nggak bisa, karena ya gimana caranya tahu gitu kan, siapa tahu beneran error dan 1 terabyte doang. Jadi keputusan saya, ya sebenarnya saya agak bingung sih. Apakah lebih baik nggak usah dimasukin sekalian, tapi nggak adil juga buat yang lain. Karena kalau yang lain masuk, bahkan yang nilainya 0 sekalipun, berarti harusnya dia saya masukin dengan nilai 0 dong. Karena kan error ibaratnya nggak bisa dipakai karena pembacaannya ngaco banget gitu kan.
Jadi kayaknya saya perlu masukan kamu aja. Bisa kamu share aja di kolom komentar. Atau saya buatin polling aja lah. Kamu buka di deskripsi. Lebih baik gimana nih? Saya masukin ke dalam spreadsheet dengan skor apa adanya. Berarti 0 semua. Atau saya masukin spreadsheet dengan angka kalkulasi aja. Bukan sesuai dengan pembacaan di software. Atau gak usah dimasukin sekalian. Langsung kamu ikutan pollingnya. Dan selalu ingat bahwa yang saya tes cuma satu. Kalau kamu beli barang ini di pasaran, udah hampir bisa dipastikan kamu akan dapat kualitas yang berbeda. Bisa lebih bagus, bisa sama, bisa juga lebih jelek. Dan selalu ingat, rajin-rajin backup data penting kamu. Kita ketemu lagi minggu depan.